Malam hari ini kita melakukan perbuatan baik, melakukan pelimpahan jasa secara bersama-sama kepada para leluhur, sanak keluarga, kerabat, dan bahkan kita harapkan semua makhluk juga bisa turut berbahagia. Padahal maksud begini, yang harus kita pahami mengenai pelimpahan jasa bukan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu, pada acara-acara tertentu. Setiap saat pun kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Begitu jasa kebajikan kita lakukan, kita langsung bisa melakukan pelimpahan jasa. Atau setelahnya pun kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, saya akan mengawali pembicaraan ini berkaitan dengan pertanyaan seorang umat. Ada umat yang baru-baru ini bertanya, "Ayah, apakah sorga dan neraka itu ada? Apakah alam-alam bahagia atau alam-alam menderita itu ada?" Saya bilang, kita beranjak dari yang ada aja. Jadi jangan misalnya, oh surga dan neraka ada atau tidak, jangan ngelihat ke sana dulu. Kita ngelihat dari start kita berada. Setiap orang yang belum mencapai kesucian tentu ada kecenderungan yang positif dan ada kecenderungan yang negatif. Ketika perbuatan yang baik dilakukan dan kemudian mungkin berselang hari atau berselang jam perbuatan buruk dilakukan. Dua perbuatan ini sangat berbeda. Yang satu baik, yang satu buruk. Karena dua perbuatan ini berbeda, berarti tujuannya juga berbeda. Perbuatan baik tentu akan menuju ke buah perbuatan yang membawa kebaikan pula, yang sering kali kita sebut membawa kebahagiaan. Perbuatan buruk yang dilakukan tentu ada tujuannya juga. Akan mengarah kemana? Akan mengarah ke penderitaan. Karena itu sesuatu yang buruk, benih yang buruk ditanam, sebagaimana yang umumnya memang kita ketahui pasti berbuah, ya penderitaanlah buahnya. Nah, para upasaka dan upasika mengenai berkaitan dengan sorga dan neraka, kalau kita baca di Wimanawatu mengenai alam-alam surga dan Petawatu mengenai alam-alam peta, ini ada tindakan-tindakan yang kecil pun, tindakan-tindakan yang dilakukan nampaknya kecil, tapi bisa membawa kebahagiaan di surga dengan kondisi yang gilang gemilang dan yang sangat luar biasa. Kemudian tindakan yang katakanlah juga barangkali dianggap kecil pun bisa mengantarkan seseorang masuk ke alam menderita yang penderitaannya juga luar biasa. Mari kita simak ada beberapa contoh seperti di Wimanawatu. Kalau kita baca itu ada orang-orang yang memberikan penghormatan bisa masuk ke alam surga. Memberikan dana yang jumlahnya sedikit juga bisa masuk ke alam surga. Contoh yang memberikan penghormatan. Ada di desa, kan maaf ya, zaman dulu itu ada kasta-kasta, kan dia mungkin sekarang juga tetap ya masih ada ya, seperti di India misalnya. Nah, ada yang disebut kastanya ini candala, kasta buangan. Nah, di dalam kelompok perkampungan candala ini ada orang tua, katakanlah nenek-nenek. Ini di Rajagaha, ceritanya di Rajagaha. Nenek tua dari kaum candala ini akan keluar kota, berjalan untuk keluar kota. Sedangkan Buddha dengan para rombongannya itu mau masuk ke dalam kota, mau masuk ke Rajagaha. Jadi papasan. Begitu papasan, nenek ini memberikan untuk Buddha jalan. Jadi nenek ini berhenti, kemudian Buddha juga berhenti. Buddha berhenti persis di hadapan nenek ini.
nenek ini tidak paham apa yang Buddha maksud. Kemudian dengan bantuan Yang Mulia Bante Moggallana, Bante Moggallana ini memberitahu ke nenek ini bahwa ini kesempatan yang baik. Cepat-cepat memberikan penghormatan kepada Sang Tathagata dan arahkan pikiran ini tertuju hanya kepada Tathagata dengan penghormatan penuh dan dengan keyakinan kepada Tathagata. Kemudian nenek ini melakukan penghormatan. Nenek ini melakukan penghormatan dengan setulus-tulusnya, dengan keyakinan yang kuat. Nah, setelah memberikan penghormatan selesai, beliau berdiri, kembali berdiri dengan kepala menunduk. Kemudian Buddha bersabda, cukup untuk ibu ini untuk terlahir di alam surga. Jadi dengan ketulusannya, dengan kesungguhannya, dengan keyakinannya, pikiran diarahkan sepenuhnya kepada Tathagata. Kemudian tidak lama kemudian nenek ini, memang karena usianya juga sudah lanjut, meninggal karena katakanlah kecelakaan begitu meninggal. Kemudian nenek ini lahir di alam surga. Nah, setelah dia lahir di alam surga menjadi dewa dengan gilang gemilang, kemudian mengunjungi Yang Mulia Bante Moggallana untuk berterima kasih berkat arahannya, berkat tuntunannya, agar ia memberikan penghormatan kepada Sang Masa Buddha, maka menyebabkan ia lahir di alam surga. Itu memberikan penghormatan bisa lahir di alam surga. Kemudian ada lagi orang yang memberikan sepotong tempulah, sepotong kue, itu ketika mendanakannya dengan ketulusan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghormatan, itu bisa menyebabkan terlahir di alam surga dengan keagungan yang luar biasa dan tempo yang sangat lama. Nah, para upasaka dan upasika, ingatkan, kita seringkali dianjurkan jangan mengabaikan kebaikan walaupun kecil. Sekarang kita cerita yang satunya lagi, cerita tentang yang di alam menderita ya, cerita tentang yang di alam peta. Ada orang yang kalau suaminya melakukan perbuatan-perbuatan baik, istrinya karena sifat kikirnya ini kuat, bukannya mendukung tapi seringkali mencela. Misalnya begini, ketika suaminya berdana makanan, istrinya mencela, paling nanti buahnya jadi kotoran. Ketika suaminya dana minuman, dia mencela lagi, paling nanti buahnya jadi air kencing. Ketika suaminya berdana jubah, paling nanti buahnya jadi lempengan besi panas. Jadi berulang, si istri ini berulang mengatakan hal yang demikian. Kemudian ketika ia meninggal, ia lahir di alam menderita dengan kondisi yang sangat buruk. Kemudian ia membutuhkan pertolongan karena sangat menderita kehidupannya di alam itu. Kemudian dia menampakkan diri ketika ketika ia menjadi manusia ini, suaminya ini pulang dari perjalanannya. Sebelum masuk ke rumah, dia jadi berpapasan. Peta ini nunggu. Kemudian mantan suaminya ini lihat ada makhluk yang begitu buruk. Mantan suaminya ini bertanya, wahai makhluk yang buruk rupa, mengapa penampilan Anda demikian mengerikan, demikian menderitanya, demikian sengsaranya? Kemudian makhluk peta ini menjawab bahwa ia itu sebelum jadi peta ini lahir di alam manusia dan menjadi istrinya itu. Tapi karena setiap kali Anda melakukan perbuatan baik, selalu yang si istrinya ini mengucapkan ya kata-kata yang tadi itu. Paling nanti jadi kotoran, jadi air kencing. Kalau dana jubah jadi lempengan besi panas. Nah, akhirnya dia mengalami derita.
Nah, mantan suaminya ini kasihan melihat si Peta ini begitu sengsaranya, begitu menderitanya. Dia bilang, tunggu sebentar, saya masuk ke rumah, saya akan bawakan makanan untuk Anda. Petanya bilang, kalau makanan itu langsung, ketika makanan itu ia sentuh, langsung berubah menjadi kotoran. Kalau minuman dia sentuh, langsung berubah jadi air kencing. Lalu mantan suaminya ini bilang, tapi Anda tidak berpakaian dan Anda sangat menderita, nanti saya ambilkan baju, ambilkan pakaian. Peta ini bilang, kalau baju itu menyentuh tubuhnya atau dia menyentuh itu langsung jadi lempengan besi panas. Jadi kalau bahasa sehari-hari yang barangkali sering kita dengar, kemakan sumpahnya sendiri. Ketika suaminya melakukan perbuatan baik, dia sepertinya melakukan sumpah serapah. Jadi itu kemakan sumpahnya sendiri. Jadi ingat, pikiran pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu. Jadi ketika itu sudah keluar dari pikirannya, ya sudah, itu dipelopori, dipimpin dan dibentuk oleh pikiran, maka jadilah itu. Nah, di sini dari kedua cerita ini, para upasaka dan upasika, jangan menganggap enteng. Jangan menganggap enteng perbuatan baik walaupun kecil. Jangan menganggap enteng itu ucapan-ucapan yang dipikir udah biasa gitu dan enteng-enteng aja diucapkannya. Jangan dipikir itu tidak akan berakibat. Ingat ya, kita diingatkan jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil, karena ini bisa berakibat fatal. Ketika perbuatan baik dilakukan walaupun jumlahnya nominalnya sedikit, kalau dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, pemahaman dan kebijaksanaan, maka ini akan berbuah besar. Pemberiannya kecil secara materi, tapi kualitas batinnya besar tentunya. Kalau kualitas batinnya kecil, ya tidak akan berbuah besar. Karena kualitas batinnya begitu besarnya, walaupun yang dipersembahkan begitu kecilnya, maka akan berbuah besar. Nah, para upasaka dan upasika, dari sini kita harus paham, kita harus mencermati setiap langkah kita, langkah kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan itu akan mengarahkan kita ke tujuannya gitu. Sesuatu yang baik yang kita lakukan akan mengarahkan kita ke yang baik. Sesuatu yang buruk yang kita lakukan akan mengarahkan kita ke hal yang buruk. Dan ingat, ini nyata. Bukan omong kosong, bukan sebuah perumpamaan dan berandai-andai gitu, bukan. Tapi ini adalah nyata. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, kita harus menyayangi diri kita. Kita harus mencintai diri kita. Kita harus berjuang untuk menjinakkan diri kita, bukan menjinakkan orang lain. Kita harus berjuang untuk menjinakkan diri kita. Dan perlu kita ketahui, perlu kita sadari, untuk menjinakkan diri ini juga gak gampang. Kita perlu waktu, kita perlu daya upaya, kita perlu pengetahuan, dan kita perlu kebijaksanaan. Tanpa pengetahuan, tanpa kebijaksanaan, kita tidak mumpuni untuk menjinakkan walaupun diri kita sendiri. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, perjalanan hidup yang sudah kita lalui, ya sudah, itu sudah lewat. Nah, sekarang tinggal ke depannya. Ke depannya apa yang akan kita urus, apa yang akan kita atur. Jangan menggenggam sesuatu yang membawa akibat yang fatal, menggenggam sesuatu yang membawa akibat yang kita tidak kehendaki untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita tidak menghendaki untuk mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus paham apa yang harus kita lakukan. Walaupun susah, kita harus berusaha menjinakkan diri kita sendiri. Jangan dibiarkan pikiran kita liar. Jangan dibiarkan pikiran kita mengejar nafsu-nafsu keinginan, mengejar nama baik, mengejar materi lah dengan cara yang salah dan sejenisnya. Para upasaka dan upasika sekalian,
perjalanan hidup ini sebetulnya kalau kita mau cermati sangat-sangat singkat. Karena kita paham sekarang sedikit demi sedikit bahwa perjalanan ini sangat singkat. Coba waktunya, kalau orang Jawa bilang apa, dieman-eman gitu ya. Waktunya ini dieman-eman, disayangi gitu waktu yang ada ini, agar setiap waktu yang kita lewati ini mengandung perbuatan-perbuatan yang bermanfaat gitu. Jadi kita melewati waktu ini dengan perbuatan-perbuatan kita yang bermanfaat, dan ini harus kita lakukan berjuang dengan sungguh hati. Hidup, kita tahu hidup adalah pilihan. Yang perlu kita ingat lagi, ketika kita menentukan pilihan ini, kita harus mempelajari apa yang menjadi pendukung pilihan ini terjadi gitu. Di dalam setiap langkah kehidupan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti karena pilihan kita. Nah, kita harus mempelajari ini faktor-faktor pendukung apa aja ini yang bisa akhirnya menjadi penentu. Ya, udah, saya memilih yang ini gitu. Di antaranya tentu 3 akar kejahatan itu menjadi faktor pendukung seseorang untuk menentukan pilihannya. Di samping 3 akar kejahatan ini, loba, dosa, dan moha, yang menjadi faktor pendukungnya, kita juga punya hal yang lain. Selain kita punya loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kita juga punya kebajikan. Kita juga punya pengetahuan, walaupun sedikit kita juga punya kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah diantaranya merupakan faktor-faktor penentu pilihan kita, jadi yang negatif bisa mempengaruhi, yang positif juga bisa mempengaruhi. Sekarang yang harus kita lakukan, bagaimana caranya yang positif ini yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai pengendali di dalam batinnya kita. Nah, para upasaka dan upasika, kita harus kembali di dalam pelatihan yang memang yang harus kita jalankan. Kita tidak akan bisa lepas dari pelatihan sila, samadhi, dan panya untuk memperkuat hal-hal positif yang ada di dalam batin kita dan yang memang yang kita butuhkan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, alangkah baiknya kalau kita melakukan tindakan-tindakan di mana kita secara pelan tapi pasti masuk ke dalam batin kita untuk mengenal diri kita dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang mungkin kita mengenal orang lain barangkali lebih baik ketimbang mengenal diri kita sendiri. Nah, sekarang kita mulai berusaha untuk mengenal diri sendiri dengan cara yang lebih baik. Karena dengan kita mengenal diri kita sendiri dengan cara yang lebih baik, akhirnya kita mampu memilah mana perbuatan-perbuatan yang harus kita pegang dan untuk kita lakukan terus, dan mana perbuatan-perbuatan yang harus kita lepaskan. Jadi karena kita mulai lebih mengenal diri kita sendiri, akhirnya kita paham perbuatan-perbuatan kita yang mana yang membawa keberuntungan dan berkah bagi kita. Dan kemudian kita juga akan paham perbuatan-perbuatan kita yang mana ini yang akan menjurus ke arah penderitaan. Nah, karena kita mulai memahami tindakan kita sendiri, bukan tindakan orang lain. Karena kita memahami tindakan kita sendiri, ini akan mengarah kemana dan akan berbuah apa? Tentu karena kita punya pengetahuan dan kebijaksanaan, dan pada dasarnya juga manusia mencari kebenaran, atau pada dasarnya makhluk-makhluk ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau akhirnya sampai beralih mencari pembenaran, masalahnya karena ketika ada masalah tidak tahu jalan keluarnya, akhirnya memakai cara yang salah, ya dapatlah pembenaran dan terus berlanjut terus. Para upasaka dan upasika, keberlanjutan itu harus kita hentikan. Kita harus masuk
mengenal diri kita sendiri, dan kemudian karena kita mulai mengenal diri kita sendiri, juga kita mengenal, pada akhirnya kita mengenal cara kerja pikiran kita, cara kerja perasaan kita, cara kerja objek-objek pikiran, cara kerja kesadaran, dan kemudian juga kita memahami bahwa jasmani ini pelan tapi pasti melapuk. Dari hari ke hari terus ini melapuk. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kalau saja kita sudah mulai mau masuk melihat ke dalam diri kita, dan kemudian kita bisa mengenal unsur-unsur batin dan cara kerja fisik juga di dalam pancakanda ini. Nah, karena kita sudah mulai mengenal, di situ mulai ada tenaga, ada pemahaman, dan ada kemampuan untuk melepas yang patut dilepas dan untuk menggenggam yang patut digenggam, hal-hal atau faktor-faktor yang mendukung menuju pencerahan sampai mencapai puncak kesempurnaannya. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau saja memang sungguh kita mencintai diri kita, pasti kita akan berdaya upaya, pasti kita akan berjuang untuk keluar dari samsara, untuk penderitaan ini padam, dan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Cuma masalahnya banyak orang atau banyak makhluk lah ya, yang belum ada rasa kemendesakan itu. Belum ada rasa kemendesakan untuk memperjuangkan bagaimana caranya agar mampu keluar dari samsara. Karena kebanyakan masih terlena dengan pengejaran kesenangan-kesenangan indera. Kalau kita tidak mampu menghentikan pengejaran terhadap kesenangan-kesenangan indera, itu artinya kita tidak bisa menjinakkan diri kita. Kalau kita belum bisa menjinakkan diri kita, kita tidak bisa menjaga. Kalau kita belum bisa menjinakkan pikiran kita, kita tidak bisa menjaga pikiran ini. Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran ini, kita tidak bisa melindungi gerak pikiran kita ini agar terarah ke hal yang benar. Kalau kita tidak bisa melindunginya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Oleh karena itu para upasaka dan upasika, pelaksanaan sila wajib kita laksanakan. Meditasi wajib kita laksanakan. Ingat, jangan berdasarkan suka dan tidak suka. Ada orang yang menjalankan sila, kalau suka dijalankan, kalau tidak suka tidak dijalankan. Demikian juga dengan halnya meditasi. Ketika suka, dijalankan meditasi. Lagi moodnya enak, meditasi. Lagi katanya nggak mood untuk meditasi, dia tidak jalankan. Hidup tidak boleh dengan cara yang demikian. Hidup ini harus jelas. Sila ini proses pengendalian diri, pelatihan kita untuk menjinakkan diri, pikiran kita, menjaga pikiran kita, melindungi pikiran kita, dan akhirnya mengendalikan pikiran kita. Ini adalah proses yang harus kita lewati, proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita lampaui. Nah, para upasaka dan upasika, demikian juga halnya dengan meditasi. Demikian juga dengan halnya meditasi, suka atau tidak suka, kita harus melatih fisik kita, membiasakan fisik kita untuk duduk ketika kita meditasi, untuk duduk dalam postur meditasi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah kita melatih fisik kita, kemudian pelan-pelan batin kita pun akan lebih mudah untuk dijinakkan, karena satu persatu begitu. Kita latihan untuk duduk. Oke, latihan duduk nih. Setelah duduk bisa terkendali, bisa tenang, ini pikiran akan berproses, akan mudah dikendalikan ketimbang badannya juga sakit, pikirannya juga sakit. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kalau bisa langsung dua-duanya sekaligus, mengendalikan fisik ini dan juga mengendalikan pikiran ini, bagus. Kalau tidak bisa, paling tidak kendalikan dulu fisiknya. Kalau bisa ya dua-duanya.
Nah setelah itu, setelah fisik bisa, nah lanjut sekarang mengendalikan batinnya. Para upasaka dan upasika sekalian, kita tidak boleh membiarkan pengejaran terhadap kesenangan indera ini terus berlanjut. Kalau diizinkan terus mengejar kesenangan indera ini berlanjut, ingat setiap kali perjalanan punya tujuannya. Setiap kali tindakan punya tujuannya. Tindakan baik yang kita lakukan mengarah ke tujuan yang baik. Tindakan buruk yang kita lakukan mengarah kepada kelahiran di alam-alam yang menderita. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, ketika ini barangkali ada leluhur, barangkali sanak keluarga atau kerabat yang kita kenal, di mana di masa hidupnya misalnya di masa hidupnya perilakunya sangat tidak baik. Kurang lebih kita pun paham akan kemana arah kehidupan yang akhirnya mereka tempuh. Ketika kita menyadari ada bagian dari anggota keluarga kita yang dimana perangai dan perilakunya buruk, kemudian meninggal, ya kurang lebih kita paham kelahiran buruk telah menantinya atau menjadi bagiannya. Dari sini, dengan kasih kita, dengan cintanya, dengan sayang kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk dilimpahkan kepadanya. Dan kita berharap bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, limpahan-limpahan jasa kebajikan yang kita persembahkan dapat membawa kebahagiaan baginya. Bukan hal tidak mungkin, itu bisa terjadi, bisa membawa kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Tapi apakah tidak baik kalau dari sekarang, ini kembali ke cerita kita, apakah tidak baik kalau dari sekarang kita berperilaku yang lurus-lurus, berperilaku berusaha untuk hidup dengan cara yang terkendali, ketika pada akhirnya kita sampai pada satu titik di mana kita harus meninggalkan kehidupan yang ini dan harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya, sanak keluarga yang ditinggalkan juga tenang. Saya tenang karena beliaunya selama hidupnya perilakunya demikian, pastilah ini dalam bahagia. Ada satu pengalaman ketika saya diundang untuk membaca parita, yang mengundang begini, ayah, orang tua kami meninggal, tolong bacakan parita. Ya. Akhirnya setibanya saya di rumah duka, kemudian salah satu anaknya bilang, ayah, tolong jangan bacakan parita duka, tapi tolong bacakan parita kebahagiaan. Saya paham apa yang dimaksud. Karena apa? Karena saya juga mengenal mendiang ini, saya mengenal ibu yang baru meninggal ini, dan saya juga dengar banyak kisah-kisahnya bahwa banyak kebajikan-kebajikan yang dilakukannya. Jadi tidak heran begitu meninggal, keluarga besarnya memahami bahwa orang tuanya ini pasti lahir di alam bahagia. Jadi jangan bacakan parita duka, bacakan parita kebahagiaan. Ketika kita semua membacakan parita kebahagiaan dengan pemahaman bahwa inilah perbuatan baik akan membuahkan kebaikan, akan membuahkan kebahagiaan, yang ditinggalkannya pun tenang. Yang pergi ke kehidupan berikutnya yang memang harus ditempuh, berangkat dengan bekal-bekal yang sangat cukup untuk disambut dengan kondisi-kondisi yang bahagia. Kemudian orang yang ditinggalkannya,
walaupun ada kesedihan, ditinggalkan karena masih ada kemelekatan, ada kesedihan, tetapi kesedihan itu tidak dominan, yang dominan adalah kebahagiaan. Mereka berpikir, kenapa harus bersedih kalau mama lahir di alam yang lebih bahagia, kalau mama lahir di alam yang lebih baik dan disambut dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan. Nah, para upasaka dan upasika, alangkah baiknya di kehidupan ini juga kita banyak menimbun perbuatan-perbuatan baik, tapi jangan hanya menimbun perbuatan-perbuatan baik saja, kita juga harus berusaha untuk membuat batin ini menjadi bersih. Para upasaka dan upasika sekalian, bagi kita yang belum mencapai kesucian, batin ini kotor, batin ini penuh noda, batin ini kotor, batin ini penuh noda. Hanya kita sendiri masing-masing yang mampu membersihkan kekotoran batin kita sendiri sampai bersih ke noda-nodanya. Jadi kita harus bergerak, kita harus bekerja agar ketika kita melakukan perjalanan dari kehidupan yang sekarang ke kehidupan yang berikutnya tenang. Kita melangkah dengan tenang. Kita tidak khawatir. Kan kurang lebih kita tahu apa yang akan terjadi setelah kematian ini. Kalau kita banyak timbunan-timbunan jasa kebajikan, sebelumnya kita banyak mengurangi atau melepaskan cara-cara hidup atau perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat, kemudian kita melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat yang mengandung jasa kebajikan, dan kita berjuang sambil melakukan hal-hal tersebut, melepas yang buruk, melakukan hal yang baik, kita berjuang untuk membersihkan batin kita. Kita tahu setelah kematian ini apa yang akan terjadi, apa yang akan menyambut kita. Namun bagi sebagian orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang mengandung akibat-akibat yang buruk, bahkan kekotoran batin semakin bertambah, noda-noda batin semakin banyak, setelah kematian juga tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ketika orang orang baik meninggal, nah kita tahu dia kemana. Orang yang jahat meninggal, nah kita juga tahu kemana. Nah sekarang tinggal kembali ke kehidupan kita. Coba lihat di masyarakat, kalau orang yang baik ketika meninggal, dia mau meninggal, dia tenang-tenang aja. Tapi orang yang tidak baik, kita lihat ya di masyarakat ya, ketika menjelang meninggal, dia penuh ketakutan, dia penuh derita, dia penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang dilakukan. Jadi para upasaka dan upasika, mari kita berusaha membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan dipersembahkan untuk kita juga di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan berikutnya. Cuma untuk membangkitkan kesadaran, rasa kemendesakan untuk membangun hal-hal yang positif di dalam batin ini, perlu jasa kebajikan, perlu perjuangan, perlu pemahaman, dan perlu pembelajaran. Tidak bisa dibiarkan hidup asal hidup, pokoknya sejalan-jalannya aja begitu. Nanti ketemunya di mana ya sudah di situ. Ada orang yang berprinsipnya demikian, hidup sejalan-jalannya aja, ketemunya di mana ya sudahlah begitu adanya begitu. Sebaiknya perjalanan hidup tidak dibuat sembarang gitu. Tidak dibuat sembarangan, bukan hidup asal hidup. Tetapi kita harus memahami bahwa semua dari kita tidak kuat
mengalami penderitaan itu kita tidak kuat. Bukan masalah mau tidak mau. Kalau masalah mau tidak mau pasti tidak mau gitu. Tapi kalau itu masih dikerjakan juga, itu artinya sesungguhnya mau. Kemudian ketika mengalami atau menerima buah dari perbuatan buruk yang kita lakukan, nggak kuat. Banyak orang yang tidak kuat menanggungnya. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman mungkin yang kita alami, juga kita melihat pengalaman orang lain. Sekarang mari kita berupaya untuk menumbuhkan kemendesakan gitu. Kemendesakan dari dalam batin kita, agar kita berupaya dengan sungguh hati, dengan sekuat tenaga, supaya kita mengarah ke perjalanan hidup yang membawa berkah, bukan ke perjalanan hidup yang membawa bencana. Para upasaka dan upasika sekalian, mengenai 3 akar kejahatan yang ada di dalam batin ini seringkali harus kita kenali gitu. Kita harus mengenali kemunculannya. Karena 3 akar kejahatan loba, dosa, dan moha ini ketika mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan kita, dia ini bisa sepertinya bersalin rupa. Sepertinya bersalin rupa, kalau bahasa umum dibilangnya apa, siluman kali ya, yang bersalin rupa begitu. Padahal dia jahat, bisa berpura-pura baik. Contoh yang paling gampang aja, ketika kita bertekad atau beraditana untuk yang paling sering contohnya ini untuk meditasi lah, untuk melatih diri di dalam meditasi. Kita tahu manfaatnya, kita ngerti, kita juga udah beraditana, kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Sudah besok jam sekian pagi akan melaksanakan meditasi. Ketika sudah waktunya, ngantuk muncul. Kemudian pemikiran-pemikiran akan memberikan nasihat. Kalau ini masih ngantuk, sudah bangun, nanti siangnya kalau kerja nanti keganggu, nanti kepalanya pusing, nanti sakit dan lain sebagainya. Ini ceritanya ada nasihat-nasihat. Akhirnya tidur lagi, nggak jadi meditasi. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini ada 3 akar kejahatan yang tampilannya tidak selalu buruk. Bisa tampilannya itu baik. Kalau bahasa yang sering kali kita dengar cerita, kalian nggak dirupa apa kayak siluman. Hati-hati. Banyak yang sering berganti rupa di dalam batinnya kita untuk mendukung kesenangan indera, bukan untuk mendukung pembersihan batin. Kita harus hati-hati. Kita harus mewanti-wanti diri kita sendiri. Maka dari itu ingatkan, kita selalu dianjurkan untuk mengenal diri kita sendiri. Untuk mengenal, bagaimana mengenal sisi yang baiknya, mengenal jelas juga sisi yang buruknya. Buruk ya buruk, ya baik ya baik gitu. Kemudian kita juga harus mengenal yang buruk ini ketika berganti rupa menjadi seolah-olah atau sepertinya baik, kita juga harus kenal. Kalau kita tidak mengenali hal-hal yang buruk ini berganti rupa dengan sepertinya penampakannya sebagai hal-hal yang baik, kalau kita tidak mengenali itu, kita akan terbawa lagi memenuhi kesenangan-kesenangan indera yang dimana buah buruk dan akibatnya sangat mengerikan itu menjadi bagian kita. Jadi para upasaka dan upasika, banyak kegiatan di dalam kehidupan yang kita lakukan, tapi jangan lupa prioritas utama kita membersihkan batinnya kita. Kegiatan banyak, kita banyak melakukan kegiatan, tapi ingat, prioritas yang utama adalah membersihkan batin ini. Perlu diketahui, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, batin ini yang kita bawa terus. Jasmani berganti, sekarang modelnya ini, setelah meninggal ganti lagi modelnya. Tapi batin ya dengan segala perubahan-perubahannya, baik yang buruk maupun yang baik, dengan segala dinamikanya sendiri, itu selalu dari satu kehidupan berlanjut ke kehidupan berikutnya, berlanjut ke kehidupan berikutnya. Jadi kita harus ingat bahwa ini yang harus jadi prioritas kita.
batin ini, pengolahan batin ini yang harus jadi prioritas kita. Karena ini yang terus dibawa terus. Dan kemudian kita juga banyak mengalami suka maupun duka. Ini kan tergantung bagaimana pikiran kita. Ketika pikiran diarahkan dengan cara yang baik, ini ketika pikiran diarahkan dengan cara yang baik, dia akan mengarah ke kebaikan. Ketika pikiran diarahkan dengan cara yang salah, dia akan mengarah ke yang salah. Contoh, misalnya begini. Sekarang kita punya masalah. Kita ada masalah, kemudian ketika pikiran ini diarahkan ke arah yang salah, masalah ini bukannya bertambah kecil tapi bertambah besar. Nah, sekarang kebalikannya. Masalahnya tetap sama. Tetapi ketika pikiran ini diarahkan ke hal yang benar, maka penyelesaian masalah itu akan ketemu. Dan masalah itu akan menjadi selesai dan itu bisa menjadi kenyataan. Jadi kalau pikiran diarahkan dengan cara yang baik, akan menjadi baik. Pikiran diarahkan dengan cara yang salah, akan menjadi buruk. Para upasaka dan upasika sekalian, ingat, kita harus kembali ingat prioritas utama dalam perjalanan hidup dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya adalah membersihkan batin kita. Nah, dalam proses perjuangan membersihkan batin ini, tentu kita harus ditopang oleh materi tentunya. Karena tubuh ini kan perlu nutrisi, ditopang oleh materi. Nah, tentunya para upasaka dan upasika kan mencari nafkah, mencari pekerjaan, kan demikian, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Tapi ingat, prioritas utama adalah pembersihan batin, dan prioritas berikutnya adalah bagaimana supaya dapat penopang untuk perjalanan hidup ini menjadi baik. Jangan dibalik. Prioritas utama mengejar materi sesuka-sukanya. Pokoknya walaupun karma-karma buruk itu, maksudnya niatan-niatan buruk itu bermunculan, itu tetap didukung gitu. Jadi ketika niatan-niatan buruk yang bermunculan tetap didukung, berarti kan mengotori batin yang harus dibersihkan. Ketika batin ini kotor, bertambah kekotorannya, tentu produksi hal yang buruk akan bertambah dan bertambah lagi. Jadi cobalah, mari kita pahami ada prioritas yang utama. Prioritas utama yang seperti tadi itu membersihkan batin, dan jangan sampai begini, demi mendapatkan materi menggadaikan usaha pengendalian diri, menggadaikan usaha proses pembersihan batin gitu. Jangan sampai dikalahkan. Jangan sampai usaha yang memang yang sangat patut untuk dilakukan, jangan sampai dikalahkan hanya karena untuk penumpukan materi. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, sekarang kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, sanak keluarga dan kerabat, dan kita juga berharap para anggota sangha yang telah melanjutkan perjalanan ke kehidupan yang harus beliau tempuh, kita harapkan juga jasa kebajikannya bisa menambah kebahagiaan bagi para leluhur, kerabat, sanak keluarga, dan bahkan semua makhluk. Nah, sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua menyadari pentingnya ketergugahan, kemendesakan di dalam nilai-nilai kehidupan yang harus kita raih, yaitu menuju akhir dari duka sehingga kita bisa keluar dari samsara.